mulai, saya minta teman-teman sekalian dengan seksama mendengarkan lagu ini. Oke, siap? Oke, ada yang langsung joget-joget. Mas Roni kayaknya apa sih ini? Ada yang bisa nebak tadi lagunya siapa? Ya, bisa siapa? BTS. Oke, ya benar sekali. Tadi adalah lagu-lagunya BTS. Karena Nisa udah berhasil menebak dengan benar, ada door prize mungkin buat yang benar. Ada special door prize, bener. Ada special, ya Allah gede banget lah. Oke, ini adalah special door prize untuk Nisa, karena sebenarnya beliaulah yang memperkenalkan saya kepada BTS. Orang-orang pada bingung, lu tau BTS? Ya, kenapa mulanya saya dan juga Mas Pras, kenapa tahu BTS? Karena sejak September 2019, setiap pagi kalau bisa membersihkan rumah, selalu pasang lagu BTS. Jadi tadinya yang kita nggak ngerti itu lagu apa, akhirnya lama-lama, lagu apa sih Miss? Ini lagu BTS. Dan akhirnya karena tiap hari, bayangin ya dari tahun 2019, tiap pagi dengerin lagu BTS, saya sekarang menjadi ARMY. Tapi ini masih pinjam punya Nisa. Karena tadi pagi waktu saya mau pakai baju, ternyata saya belum terlalu ARMY. Saya nggak punya baju ungu. Jadi saya belum terlalu ARMY. Jadi last minute tadi saya pinjam ke Nisa yang memang sudah ARMY kelas berat. Bahwa Nis pinjam dulu ya tasnya ya, biar ada sedikit BTS-nya, ada ARMY-nya gitu. Nah, kenapa saya topiknya tentang BTS? Kenapa saya yang tadinya tidak tahu apa-apa tentang BTS, akhirnya sekarang saya mengakui kalau saya jatuh cinta pada BTS. Suami saya adalah Suga. Kalau yang ini suami ini ya, suami enggak mas, enggak. Jadi bisa ya? Karena tiap hari dicekokin sama Nisa tentang BTS, sama saya penasaran apa sih BTS ya, apa sih BTS itu? Akhirnya saya mulai searching, saya mulai dengerin videonya, saya mulai dengerin lagu-lagunya. Dan yang paling menarik adalah saya mempelajari bagaimana perjuangan mereka. Ini ada Mbak Dewi yang juga ARMY sejati. Jadi ternyata BTS itu mereka memulai masuk ke idol, ke tempat mereka berlatih itu dari tahun 2010. Dan mereka ada di bawah company big hit yang tidak terlalu besar, masih underground lah, bukan company yang besar, sehingga pada awal-awal karirnya mereka itu selalu diskriminasi, dibully. Ada pernah mereka konser, begitu mereka tampil lagunya dimatiin. Tapi akhirnya karena penontonnya ARMY-nya itu sudah cinta, akhirnya mereka yang nyanyi. BTS yang nari, mereka yang nyanyi dari bawah panggung. Saya berpikir apa sih yang menyebabkan BTS ini sangat terkenal? Dan bukan hanya itu, BTS itu di Korea sendiri juga cukup memberikan kontribusi yang besar kepada negaranya. Jadi kalau misalnya, ini saya juga searching kemarin, karena mempersiapkan untuk hari ini, saya searching mengenai BTS. Bahkan saya kemarin nanya ke ponakan saya, yang dia juga ARMY, Nat, tolong dong kamu pronounce nama-namanya BTS itu siapa aja. Karena takutnya besok mau ngomong BTS, malu dong kalau salah gitu kan ya. Dan terus terang buat saya sendiri, untuk menghafalkan 7 nama itu, jangan nama dulu, 7 rupa itu buat Allah kayak sama semua, ya kan? Coba bapak-bapak di sini, sama semua kan? Apa itu cowok-cowok putih-putih, pakai lipstick, pakai bedak, ya kan? Ya nggak parah nih. Tapi ternyata setelah kita tahu kisahnya, kita bisa mengenali masing-masing orang-orang itu. Kontribusi mereka ke negara Korea itu cukup besar. Selain dari GDP, perdagangan, mereka itu menjadi duta sebagai diundang pada sidang umum PBB.
Itu nggak semua orang kan diundang di sidang umum PBB, dan mereka 2 kali dari 2019 dan 2021 diundang ke PBB, dan di sana mereka punya campaign namanya Love Yourself. Jadi kontribusinya mereka itu bukan hanya secara materi, tetapi ternyata mereka itu juga memberikan kontribusi secara nilai-nilai yang di-share kepada pendengarnya. Karena kalau mengikuti konser Suga yang terakhir, Suga itu dia saya atau suami saya gitu ya, maaf ya Mas. Ini kan halu, dia tahu Army itu halu tentang suaminya, biarin aja. Karena itu gak mungkin terjadi. Ya nggak? Ya nggak Nis? Biarin aja. Kalau bilang itu suami saya, itu suami saya, Suga itu suami saya, biarin aja. Itu Tuhan menyenangkan hati kami. Kami tahu bahwa itu tidak akan pernah terjadi. Tambah senang. Tambah senang, bukan tidak senang, tambah senang. Jadi memang mereka menjadi duta untuk Love Yourself. Itu adalah program dari UNICEF untuk generasi muda, karena terutama selama pandemi banyak anak-anak muda yang depresi. Dan ini adalah pengakuan dari ARMY, adalah mereka terselamatkan dari lagu-lagunya BTS. Kenapa? Karena memang lagu-lagu yang membedakan mereka dengan grup Korea yang lain adalah biasanya grup Korea itu lagu-lagunya itu tidak ada nilainya, tidak ada artinya. Tetapi lagu-lagunya BTS ini ada artinya. Dan kalau saya boleh quote dari beberapa lagu-lagu mereka, memang lagu-lagunya itu sangat empowering. Saya nyontek ya karena belum hafal dengan quote-quote-nya. Kalau bahasa Korea nggak bisa, kamsahamnida itu aja misalnya. Jadi ada dari salah satunya lagu Not Today, dia bilang, if you can fly, then run. Today we will survive. If you can run, then walk. Today we will survive. If you can walk, then crawl. Jadi di sini bilang, kalau kamu nggak bisa terbang, lari aja, kita akan survive, kita akan selamat. Kalau kamu nggak bisa lari, ya udah jalan aja, kita pasti selamat. Kalau kamu nggak bisa jalan, neraka aja pun kamu pasti bisa. Nah ini adalah salah satu pesannya dia. Ada juga yang dia bilang dalam lagu Permission to Dance yang geraknya cukup. Pertama saya cuma lihat gerakannya aja, bagus-bagus. Terus ternyata begitu saya baca artinya, ternyata memang artinya empowering. Contohnya yang Permission to Dance, dia bilang, there is always something that's standing in the way. Pasti selalu ada sesuatu yang menghalangi kita. But if you don't let it face you, tapi kalau kamu membiarkan dia tidak mengganggu kamu, you know how to break. Kamu tahu gimana mengatasinya. Just keep the right fight. Just keep, maksudnya tetaplah punya fight atau nuansa yang benar. Jadi mereka selalu memberikan nilai-nilai bahwa kita perlu optimis, terutama menghadapi pandemi. Karena dari konser Suga terakhir dia juga bilang bahwa dia selama pandemi itu dia benar-benar down. Tapi akhirnya dia bilang bahwa okay, everything will pass. Dia bilang bahwa if you ini AM ya, even if you're not perfect, you are a limited edition. Jadi dia bilang walaupun kamu nggak perfect, tapi kamu adalah limited edition. Kita tiap-tiap manusia itu adalah limited edition. Itulah yang menyebabkan saya makin lama makin cinta dengan BTS. Maaf ya Mas, biarkan halu nggak apa-apa Mas ya, cinta pada BTS. Dan ini juga yang akhirnya membuat saya melihat bahwa mereka sangat bekerja keras. Pada awalnya mereka latihan itu 12 sampai 15 jam per hari. Bisa dibayangkan, dia di dalam satu asrama waktu itu karena mereka dalam company yang kecil, bukan company yang kaya raya, mereka dalam satu ruangan bertujuh di situ 24 jam dan selama 12 sampai 15 jam itu mereka terus latihan. Tapi ternyata bukan kerja kerasnya itu yang menghasilkan BTS sekarang. Yang menghasilkan itu adalah nilai-nilai yang ada di dalam BTS-nya. Jadi mereka itu memang mempunyai nilai-nilai yang selalu mereka pegang. Dan satu juga yang cukup mengagumkan adalah mereka sangat generous, sangat murah hati. Mereka sering melakukan donasi-donasi. Jadi mereka mendonasikan kepada yayasan yang anak berkebutuhan khusus
dan juga terakhir kalau nggak salah Fi atau YouTube memberikan sumbangan untuk anak yang harus melakukan operasi jantung gitu ya. Tapi yang lebih membuat saya takjub itu nilai itu tidak hanya ada pada BTS-nya, tapi juga pada penggemarnya yang disebut ARMY. Lisa dan Mbak Dewi contohnya. Jadi ARMY ini mereka itu juga mempunyai nilai-nilai yang sama seperti yang dianut oleh BTS, dan mereka juga berdonasi. Contohnya waktu ada kejadian di Stadion Kanjuruhan, mereka berhasil mengumpulkan donasi sebesar 400 juta. Demikian juga waktu gempa Cianjur. Jadi kalau orang bilang bahwa ARMY itu cuma buang-buang uang untuk beli merchandise, gitu ya. Untuk saya belum beli merchandise ya, Mbak Dewi. Ini semua pinjaman dari Lisa ya. Saya belum punya merchandise-nya. Sudah. Banyak semua sudah. Jadi mereka itu bisa menyebar nilai-nilai yang baik itu kepada ARMY-nya, kepada penggemarnya. Dan itu yang menurut saya sesuatu yang menakjubkan, sesuatu yang perlu kita pelajari bahwa kalau kita punya sesuatu nilai, jadi mungkin Mas-mas waktu itu di kelasnya sudah pernah bilang bahwa kalau kita cuma bekerja keras, tapi kita tidak punya nilai nggak ada tujuan yang jelas, mereka cuma jadi zombie. Tapi karena mereka mempunyai nilai, mereka mempunyai kontribusi, akhirnya mereka tidak hanya milik Korea, tapi bisa dibilang mereka milik dunia. Bahkan Presiden Korea waktu terakhir kemarin berkunjung ke Amerika, dia bilang di depan Kongres, dia bilang, oke, BTS beat me to White House. Oke, BTS duluan yang datang ke White House, tapi saya duluan yang datang ke Capitol Hill. Dan dia bilang juga ke anggota Kongres itu, mungkin kalian nggak kenal saya, nggak tahu nama saya, tapi pasti kalian tahu BTS dan Blackpink. Dia bilang gitu deh. Bayangkan, BTS dan Blackpink itu lebih terkenal dari Presiden Korea Selatan sendiri, dan Presiden itu nggak punya, karena memang mereka itu adalah aset buat negara. Dan jangan salah, kalau kita menang BTS itu bukan B2B, bukan bisnis to bisnis, tapi government to government. Jadi Kemenlu itu yang ngurusin ya, ya. Ini teman saya Galuh ini di Kemenlu, dia bilang bahwa kalau kita mau menang BTS itu adalah pemerintah, bukan bisnis to bisnis gitu. Jadi kita bisa lihat bahwa kalau kita melakukan sesuatu, sudah bekerja keras, dan kita melakukan sesuatu dengan yang mempunyai nilai, punya tujuan yang mulia, itu pasti ada balasannya. Kalau nggak salah Mbak Sari yang pernah bilang kan, usaha tidak pernah mengkhianati hasil, gitu ya. Tapi usaha itu kalau cuma usaha aja, itu juga tidak akan bernilai. Oleh sebab itu, mari kita renungkan apakah perbuatan kita dan apa yang kita lakukan selama ini sudah bernilai dan sudah bermanfaat untuk orang-orang di sekitar kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.